Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6579 Metode Iblis. Sekarang setelah kau terhubung dengan tanah leluhurmu, apakah tanah leluhurmu memberitahumu seperti apa rupa iblis yang melahap kekuatannya? Chu Feng bertanya. Tanah leluhur tidak mengetahui seperti apa wujud asli iblis itu, tetapi hanya mengetahui bahwa wujud iblis yang telah berubah adalah seorang wanita berambut pirang keemasan, kata Xiao Yu'er. Setelah mendengar itu, Chu Feng langsung menyimpulkan bahwa makhluk yang dibicarakan Yu'er adalah iblis itu. Wanita berambut pirang itulah yang memasuki dantiannya sebelumnya. Yu'er, sepertinya aku pernah melihat monster itu, kata Chu Feng. Kakak, apakah kau melihat monster itu? Apakah monster itu masih ada? Setelah mendengar itu, ekspresi Xia Yue berubah drastis. Itu bukan hanya keterkejutan, itu juga ketakutan, karena dia telah belajar dari tanah leluhurnya bahwa iblis itu sangat kuat. Yu'er, jangan khawatir, terlepas apakah monster itu masih ada atau tidak, seharusnya monster itu tidak menimbulkan ancaman bagi kita untuk saat ini. Itulah mengapa Chu Feng mengatakan demikian, itu karena binatang petir merah juga mengatakan demikian. Binatang petir tidak bisa ikut campur urusan dari luar. Chu Feng harus mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama wanita berambut pirang itu tidak memasuki dunia dantian Chu Feng, sekalipun garis keturunan Chu Feng kuat, dia tidak bisa berbuat apapun padanya. Dengan kata lain, wanita berambut pirang itu hanya perlu menghadapi Chu Feng dengan cara yang wajar. Chu Feng tidak akan berdaya untuk melawan, namun dia tidak pernah muncul lagi. Ini berarti bahwa terlepas dari apakah wanita berambut pirang itu terluka parah atau terlalu ketakutan, setidaknya Chu Feng dan yang lainnya sekarang aman. Setelah itu, Chu Feng menceritakan kepada Xiao Yu'er tentang apa yang telah dialaminya. Dia juga memberitahu Yu'er itu tentang dugaannya. Tidak heran, kekuatan eksternal yang menekan saya tiba-tiba lenyap, jadi iblis itulah yang mencoba merampas kekuatan garis keturunan kakak, tetapi malah terluka parah akibat kekuatan garis keturunan kakak. Pada akhirnya, kakak laki-laki sayalah yang membantu saya. Xiao Yu'er itu menghela napas lega. Bagaimanapun, setidaknya kita sekarang aman, Yu'er. Jika anggota klanmu terjebak dalam keadaan kultivasi ini dan tidak mampu bangkit, apakah itu akan membahayakan tubuh mereka? Chu Feng bertanya. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, pikiran mereka akan jatuh ke dalam kekacauan yang mengakibatkan berbagai hal mulai dari amnesia hingga kerasukan iblis, kata Xiao Yu'er. Anda membutuhkan sumber energi tersebut. Mungkin Anda dapat menggunakan sumber energi tersebut untuk membantu mereka menghindari kekurangan-kekurangan tersebut? Chu Feng bertanya. Iya, saat Xiao Yu'er berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah manik-manik muncul. Manik ini seluruhnya berwarna hitam, diukir dengan rune, dan ukurannya juga sebesar mutiara, tetapi ini bukanlah harta dunia, melainkan harta karun tertinggi. Selain itu, benda ini sangat kuno, berasal dari era kuno. Wow, ini bagus sekali. Mata Egi berbinar, intuisi mengatakan kepadanya bahwa barang ini tak ternilai harganya. Namun, Chu Feng dapat merasakan bahwa hal ini cukup aneh dan tidak lazim. Kakak laki-laki, kekuatan tanah leluhur memberitahuku bahwa dengan mengaktifkan benda ini melalui sumber energinya, kekuatan yang dilepaskannya dapat mencegah anggota klanku jatuh ke dalam negeri kekacauan. Namun, hal ini agak jahat demi keluargaku. Aku hanya bisa memurnikan esensi sumber energi orang lain. Pada saat itu,
Xiao Yu'er tanpa khawatir. Kakak, apakah kau memandang rendahku karena aku menggunakan cara-cara iblis untuk melindungi rakyatku? Mendengar itu, Chu Feng tersenyum. Gadis bodoh, kenapa kamu berpikir begitu? Untuk saudari roh duniaku, kakakmu telah memurnikan esensi dari banyak orang, tapi aku tidak pernah menganggap diriku sesat. Karena orang-orang yang kubunuh bukanlah orang baik, mereka pantas mati. Dari orang-orang yang baru saja kau bunuh, siapakah yang tidak memiliki darah orang-orang tak bersalah di tangan mereka? Meskipun mereka tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara membabi buta, kita tetap bisa membunuh mereka jika mereka mau. Bagaimana mungkin naluri mempertahankan diri itu salah? Dan hidup mereka sekarang adalah hidup kita. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka tentu saja terserah kita. Sebagai contoh, saya baru saja membunuh seekor macan tutul tua dan mendapatkan 2 harta karun. Untuk memahami lebih banyak petunjuk tentang kedua harta karun itu, saya menyimpan tubuhnya. Bahkan setelah dia mati, tubuhnya masih bisa saya gunakan. Jika apa yang telah kau lakukan dianggap sebagai perbuatan iblis, maka kakakmu adalah iblis terbesar di dunia ini. Namun, di mata sebagian orang, aku mungkin adalah iblis besar dan siapa peduli? Lagi pula aku tidak peduli dengan mereka. Sebenarnya saya senang mereka takut pada saya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan kembali sisa-sisa kepala klan iblis macan tutul awan. Chu Feng, Yu'er masih gadis kecil. Tidakkah kau takut membuatnya takut dengan menunjukkan ini padanya? Kata Egi. Apakah ratu kecilku takut? Chu Feng membalas dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja aku tidak takut, kata Egi. Ratuku tidak takut, jadi wajar jika Yu'er itu juga tidak takut. Tidakkah kau sadari? Kalian berdua sangat mirip, kata Chu Feng. Apa persamaannya? Egi bertanya. Dia terlihat tidak berbahaya dan tampaknya mudah diintimidasi, tetapi sebenarnya dia kejam, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Di mana letak kekejaman saya, sang ratu, sehingga saya terlihat seperti orang yang mudah diintimidasi? Egi, dengan tangan di pinggang, berkata dengan nada menantang, tetapi kemudian dia teringat bagaimana Xiao Yu'er memperlakukan Xiao Jue dan yang lainnya dengan cara yang sangat mendominasi. Egi berkata lagi, namun, Xiao Yu'er tidak mudah untuk ditindas dan sebenarnya, bagaimana mungkin Egi tidak menyadari bahwa Yu'er bukanlah seorang pengecut? Tentu saja, dia tidak akan takut pada mayat semata. Namun, baik Egi maupun Chu Feng menyaksikan Yu'er itu tumbuh besar. Jauh di lubuk hati, saya memiliki naluri melindungi Yu'er. Meskipun naluri melindungi ini terkadang tidak diperlukan, naluri ini tetap ada. Di sisi lain, Chu Feng memandang Yu'er, dan Xiao Yu'er ikut mengamati mayat kepala klan iblis macan tutul awan yang dimutilasi dalam diam. Chu Feng khawatir Yu'er masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Tepat ketika dia hendak berbicara dan memberikan saran lebih lanjut, Xiao Yu'er mendongak menatap Chu Feng. Dia tersenyum cerah. Kakak, senang sekali memilikimu. Melihat kondisi Yu'er saat ini, Chu Feng tahu bahwa konflik batin Yu'er tersebut telah terselesaikan. Jadi jangan mengatakan hal-hal seperti itu lagi, itu membuatmu terlihat jauh. Apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan memengaruhi posisimu di hatiku, kata Chu Feng. Baiklah kakak, Xiao Yu'er mengangguk dengan penuh semangat, senyumnya semakin cerah, seolah-olah mereka untuk sementara melupakan semua pengalaman buruk mereka, wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan dan keceriaan. Jadi, bagaimana cara kita mengaktifkan benda ini?
Chu Feng menatap manik hitam di tangan Yu'er. Alasan Chu Feng mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia memperhatikan bahwa objek tersebut tampaknya dalam keadaan tertutup. Jika tidak dapat diaktifkan, bahkan memiliki sumber energinya pun tidak ada gunanya. Nenek moyang berkata bahwa benda ini tidak dapat diaktifkan dengan sendirinya, tetapi akan terbangun dengan sendirinya dari waktu ke waktu. Sebelum itu, aku perlu mengumpulkan esensinya. Setelah makhluk ini terbangun, barulah aku bisa memasukkan esensi itu ke dalamnya, kata Xiao Yu'er. Begitu dia selesai berbicara, rune pada bola itu bersinar, dan bahkan strukturnya pun sedikit berubah. Melihat ini, Xiao Yue melirik manik-manik itu, lalu dengan cepat menatap Chu Feng. "Kakak, apakah makhluk ini sudah bangun?" tanya Xiao Yu'er. "Sepertinya begitu," kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir saat ini. Sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.